Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alko dari situ, beli parfum kamu dari situ, dan buat kalian yang pengen daftar umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, cek deskripsi, sudah ada nomor admin umrohnya yang siap melayani kalian dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Ada paketnya sudah, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Daftar sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten gue seperti janji gue akan tetap ngebahas tentang si Fuad Cucu Warsinah Gerwani PKI. Dan itu pengakuan dari mulutnya sendiri. Dan ini membuat orang-orang ini, banyak orang-orang pendukungnya dia ini kan memang bodoh-bodoh, akhirnya ngaku sendiri kalau mereka PKI. Dengan secara tidak langsung, di saat Habib Rizik bilang mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat, Habib Rizik bilang kita akan lawan gerombolan PKI, mereka semua muncul. Akhirnya mereka berusaha karena kepanikannya itu berusaha menghilangkan stigma PKI itu. Enggak, Fuad sendiri yang ngomong PKI. Dan tadi gue dapat laporan juga, ya, ada podcast begini nih, menjawab fitnah PKI terhadap Gus Fuad Pleret. Apanya yang fitnah? Fuadnya sendiri yang ngomong kok. Fuadnya yang ngomong, dan mereka sibuk itu klarifikasi sampai 2 kali Fuad. Dan ini kasus lain selain penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini kasus lain. Ini penghinaan Habib Idrus itu kasus tersendiri. Dia PKI itu kasus tersendiri gitu. Dan di dalam podcast ini ada pernyataannya Imad yang jadi blunder malah. Imad bisa menyebabkan perang antar suku ini, sentimen antar suku. Karena Imad bawa-bawa Sulawesi Tengah. Nah ini kita dengarkan deh Imad ngomong apa ya. Kita dengarkan Imad ngomong apa. Bismillahirrahmanirrahim. PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya, Kiai katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. PWI Jogja mau jaga ditolak. Oke, kita iyain aja dulu. Ya. Suruh muncul PWI. PWI-nya kemana-mana udah ngomong-ngomong, udah teriak-teriak katanya mau jagain. Aduh, ya. Jadi ketika ada ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Iyain aja dulu. Iyain ya, menolak. Ya, menolak. Aduh. Tapi ya, kita reaksi. Nanti ada
Nih guys ya, gue udah sering bilang ya, bahwasanya orang kalau panik itu nanti pernyataannya kelihatan bodoh sendiri kok. Lanjut. Biarkan aja, ndak apa-apa, nggak usah jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu. Jadi laskar-laskar marah sama Gus Fuad terus ngadu sama Imad. Lihat, masuk akal nggak nih omongan? Ya, masuk akal mereka. Ya, tapi kita iyain dulu. Nanti ada blundernya nih orang. Ada orang kalau udah salah itu blundernya ada, sayang. Lihat, lanjut. Apa itu maksudnya Gus Fuad katanya? Menolak-nolak kami untuk di pesantrennya Gus Fuad. Nah, kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Di sini blunder pertama, negara hukum. Kalau memang ini Indonesia negara hukum, polisi jagain rumah Gus Fuad, mestinya polisi juga menindaklanjuti dong laporannya warga, laporannya rakyat NKRI terhadap Gus Fuad. Bukan malah menjaga. Mestinya tindakan polisi adalah memproses laporan. Ngapain dijagain? Orang terlapor kok dijagain. Ini blunder pertama. Lu lihat, orang kalau panik blunder. Dia bawa polisi negara hukum. Bagus. Kita menghormati hukum. Al Khairat menghormati hukum. Al Khairat melaporkan. Kenapa malah dijagain bukan diproses? Blunder pertama. Lanjut. Kalau yang jaga itu laskar, nanti terjadi bentrok antar pribumi. Itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad, kira dan saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu, dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Apa yang mau dilaporkan? Apa yang mau dilaporkan apa? Aksi demo dilaporkan. Blunder kedua, pelaporan terhadap apa? Aksi demo kok dilaporkan? Aksi demo kalau ya ada polisinya, ada surat pemberitahuan, nggak ngerti hukum. Blunder kedua. Aduh, makanya nih buat yang kalau memang ada yang bayar kalian, itu kesian banget gua sama yang bayar kalian. Anjir, bodoh-bodoh begini dibayar anjir. Aduh, coba bayar yang pinter-pinter dikit, nah apa? Lanjut. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu. Besar. Hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Pleret. Mana satu aja yang pernyataannya membela? Blunder ketiga, gua tunggu kiai-kiai atau yang dia sebut ini mana? Terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Oke, terah keraton disebut. Blunder keempat, dari kemarin gue tunggu pernyataan dari kerajaan-kerajaan, baik ulamanya. Emang ada? Blunder keempat ini udah. Lanjut. Nah, saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan. Nih, blunder terparah, blunder kelima. Dia bawa-bawa Sulawesi Tengah. Oh, kalian makin membangkitkan macan tidur kalian. Oi, gue cuma mau ingetin. Orang-orang Jawa yang ada di Sulawesi, di Irian, di Ambon, di Maluku, itu banyak. Jangan membuat sentimen anti Jawa di sana. Jangan. Gue ingetin aja lu, Mat. Ya, udah bawa-bawa sentimen suku, nyebut Sulawesi Tengah lu. Lu nyebut Sulawesi Tengah, keluar dari lisan lu Sulawesi Tengah. Hati-hati sama orang Kaili, sayang. Lanjut. Maka saya khawatir juga nanti tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Perlihatkan kalau memang ada. Mana ada? Mana?
perlihatkan kalau memang ada. Nggak ada. Dan sekali lagi ya, orang-orang Sulawesi Tengah nggak ada masalah sama PKI-nya, nggak ada masalah. Tapi penghinaan guru tuanya. Tapi lu bawa-bawa Sulawesi Tengah, seolah-olah lu membiarkan pemahaman tentang itu. Waduh, bahaya. Lu Mat, gua kasih tahu, yang mecah belah, nih, Fuad udah pernah ngomong begini kok. Ini mereka yang mulai pertama. Kalian yang mulai pertama. Ini 5 blunder besarnya Imat nih. Bilang masalah polisi ya tadi. Katanya polisi, ini negara hukum. Kalau negara hukum, kenapa nggak diproses Fuad? Kenapa nggak diproses? Mestinya diproses dong. Laporan masyarakat. Semua sama di mata hukum. Mestinya diproses. Ini lucu. Tapi malah dijagain. Ini membuka kedok kalian. Kalian apakah memang benar kalian dilindungi sama polisi? Hah? Nah, blunder kalian. Dan gua mau ngakak. Kenapa? Makin panik, makin blunder. Blunder terbesar kalian adalah menyebut masalah Sulawesi Tengah. Kalian menyebut Sulawesi Tengah. Kalian bisa membangkitkan sentimen antar suku. Ingat sayang. Ingat, di Sulawesi, di Maluku, di Indonesia Timur juga ada saudara-saudara kita orang Jawa. Jangan gara-gara kalian justru orang-orang Jawa di sana jadi korban. Ingat itu Imat. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin panik, makin blunder, makin kelihatan bodoh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.